Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua teman-teman ya, terutama para penghobi ngurek. Berbagi sedikit pengalaman nih teman-teman. Pasti teman-teman semua yang udah biasa ngurek sering mengalami kailnya putus ya dari urek. Entah itu nyangkut di akar, nyangkut di sampah, atau mungkin belutnya terlalu besar sehingga menyebabkan si kailnya itu putus dari senarnya. Nah, ini saya punya senar yang dulunya itu putus karena nyangkut di akar. Nah, tapi setelah saya simpan berapa lama, saya lihat kembali, ternyata senarnya masih bagus nih, masih bisa dipakai gitu. Nah, saya kepikiran untuk memperbaikinya nih teman-teman. Memperbaiki ada senar yang masih bisa dipakai, sama ada kail yang belum saya kasih lilitan senar nih, model grandong. Saya pikir daripada saya harus melilit lagi ya, memakan waktu ya. Kalau butuh waktu singkat dan merasa sayang ini kalau dibuang karena masih bagus juga, makanya saya memutuskan untuk memasangkan kail ini ke senar yang udah ada nih. Saya punya triknya supaya ikatannya tetap kuat ya, meskipun menggunakan senar bekas. Untuk teman-teman yang mau nyoba, bisa disiapkan alat-alatnya ya, terutama ini senar yang udah nggak kepake, maksudnya senar bekas yang masih menurut teman-teman masih bagus, masih enak dipakai. Terus kail yang mau diikat, ada gunting kuku, ini ada senar untuk mengikat kailnya ke senar ya, ke senar lilitan. Saya pakai merek Kohaku, ukuran 0,23 mm. Teman-teman juga bisa lah, kalaupun enggak 0,23, ada yang lebih kecil atau lebih besar sedikit, masih oke ya. Terus jangan lupa ini lem super glue untuk nanti finishing supaya kuat ya. Dan jangan lupa teman-teman, biar tetap enak kerjanya, siapin kopinya nih, kopi susu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya, kita coba mulai aja dulu. Pertama-tama ini bekas senarnya kita lem dulu di sini, supaya nanti ketika ini dibuka enggak buka semua ini lilitannya. Kita siapin dulu ini ya, lemnya. Ini lemnya kita lubangin dulu. Lemnya kita lubangin dulu. Kita pasang tutupnya. Jangan lupa ini teman-teman ya, kasih aja agak panjang, karena nanti kan ini harus diikat ke kail, karena ini kan nggak ada, bukan senar yang nyambung ya, senarnya jadi senar putus semua. Pertama-tama kita lem dulu di sini nih teman-teman, kira-kira aja
nggak perlu banyak-banyak, yang penting kalau udah dilem kan dia nggak terbuka. Sedikit aja nih teman-teman, seperti ini ya. Tunggu dulu beberapa saat ya, sampai kira-kira kering lah. Nah, kalau kita pegang nih udah kering nih, kita buka aja ini atasnya, senar yang putus tadi ya. Kita buka lilitannya sampai ke batas yang tadi ada lemnya. Nah, ini udah sampai ke, oh ini lemnya ada di bawah, sampai ke batas yang ada lemnya. Nah, seperti ini nih ya teman-teman. Tuh kita buka semua. Ini saya pakai kebetulan lilitannya pakai senar 3, kalaupun pakai senar 2 juga sama aja intinya sih. Nah, jadi begini ya teman-teman. Tuh, ini udah dibuka. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan ininya, kailnya ya. Kailnya untuk kita pasang, biasanya saya satu senar di depan begini, 2 senar di belakang. Ini kalau 3 senar ya. Seperti ini. Nah, kita siapin dulu nih senar buat ngelilitnya ya, kira-kira 4 atau 5 jengkal untuk ngelilitnya ya. Ini 1 senar di depan, 2 senar di belakang. Saya biasanya begitu. Nah, ini sudah pada posisinya, 2 senar di belakang, 1 senar di depan. Nah, kemudian teman-teman seperti biasa ya, ini cara melilitnya seperti melilit kail pancing biasa. Kalau teman-teman biasa ngikat pancing sebelum dililit sama aja. Nah, caranya ini senar ini senar yang kecil, yang agak pendek di belakang ya, yang di depannya ini panjang. Kemudian kita lipat begini, kita lipat begini. Nah, jadi begini kan. Nah, kalau udah yang panjang tadi ini kita lilitkan di kailnya. Ini agak susah fokus nih kameranya teman-teman, harap maklum, kameranya HP jadul. Kita coba fokuskan dulu ya biar kelihatan. Satu senar di depan, 2 senar di belakang. Nah, kita lilitnya dari bagian belakang kail seperti ini ya. Tuh, teman-teman bisa lilit sesukanya ya, kira-kira berapa banyak, supaya yakin kira-kira kuat dan kelihatannya bagus kan gitu. Kalaupun kuat tapi kelihatannya nggak bagus ya
kurang juga, kurang enak dilihat maksudnya. Pelan-pelan aja ya biar jelas tuh. Jadi ngelilitnya bukan dari bagian bawah tapi dari sini, dari belakang ke depan. Teman-teman bisa lilit sekitar, biasanya sih sekitar 15 lilitan. Ini bagian belakangnya masih ada jarak ya antara yang tadi dilem sama ujung belakangnya kail. Nanti bisa ditarik lagi supaya rapat gitu, jadi rapi. Ini karena saya pakai urak model gerandong yang batangnya pendek, jadi saya lilitannya nggak terlalu banyak, beda dengan model bahenol yang batangnya panjang atau model celurit. Saya lilitannya sedikit aja. Seperti ini ya. Kalau dirasa udah cukup, nah, ini senar yang tadi kita lilitkan itu kita masukkan ke dalam lubang yang ini nih, lubang senar ini, supaya mengunci. Nah, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, kemudian tarik yang ini ujung bagian belakang supaya talinya jadi mengunci ya. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, sampai dia rapat begini nih. Nah, kalau udah rapat begini, sekarang kita tarik yang senar yang ini nih, senar 3 ini kita tarik supaya bagian belakangnya ini jadi rapat ya. Tapi harus hati-hati karena ini uraknya sangat tajam, ketajamannya ekstrim ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah rapat ya. Nah, ini udah rapat nih. Kalau udah rapat begini, kita kunci dulu teman-teman. Pokoknya salah satu di antara 3 ini kita buat penguncinya. Misalnya saya pakai yang belakang nih. Caranya itu seperti ini. Kita buat lingkaran begini ya. Terus kita masukin ke kailnya seperti ini nih. Tuh. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya supaya senarnya itu nggak lepas ketika ditarik sama belut. Nah, jadinya seperti ini nih, ngunci. Seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu dengan satu kuncian, teman-teman bisa kunci lagi nih yang lainnya seperti ini. Masukin lagi ke sini, jadi ada 2 senar yang dikunci. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 kuncian seperti ini. Terus sisa senarnya kita potong aja nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sisa-sisanya kita potong semua.
potong seperti ini. Nah ini kan seperti ini penguncinya tuh. Nah, kemudian ini senar yang sisanya tadi ini kita lilitkan di bagian atas ini supaya kelihatan estetikanya dapat, jadi ada seninya gitu kan. Orang bilang itu ngurak itu tentang seni ya, jadi bukan cuman tentang gimana kita dapat belut, tapi juga tentang seni, bagaimana kita menikmati seninya gitu. Nah, kita lilit di atasnya kira-kira aja, jangan terlalu banyak, yang penting ada variasinya. Sebenarnya bukan variasi juga sih, ini juga berfungsi untuk mengunci ke senar lilitannya seperti ini teman-teman. Nah, kita kunci. Setelah kita kunci, boleh 2 kali lah. Setelah kita kunci, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini setelah kuat, kita tambahkan lemnya di sini teman-teman, untuk menjaga supaya senar lilitannya itu enggak lepas dari kailnya. Tipis-tipis tapi rata semua ya teman-teman. Nah setelah begini kita potong senarnya, senar sisa yang tadi ya kita potong. Ini yang bagian belakang juga masih ada senarnya, kita potong juga. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi senar yang gak kepake udah bisa kita pakai lagi, gak harus buat lilitan baru, ini bisa dipakai. Nah, ini tajam banget ini teman-teman. Teman-teman udah bisa pakai lagi senar yang tadinya nggak kepake, daripada sayang dibuang, kita pakai lagi. Nah, itu dulu ya teman-teman, bagaimana cara kita mereparasi urak yang udah gak kepake tapi senarnya masih bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman para subscriber dan teman-teman pancing urak belut Bandung. Salam satu hobi, pancing urak belut Bandung.